Assalamualaikum kaum, masih dalam rangka mengeksplor pikiran para caleg, di mana tentu kita sebagai generasi muda tidak akan membiarkan para caleg-caleg ini melenggang begitu gampangnya ke gedung parlemen yang ada di Jalan Raja Tua tanpa kita menguji apa isinya. Kali ini kawan-kawan kaum Beako Watana kita bergeser ke Dapil 4, Kecamatan Sultan Daulat. Caleg kita namanya Rasumin, marganya Pohan, dan ia adalah Ketua Partai Gerindra Kota Sebulu Salam. Assalamualaikum Bang Rasumin, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Raya. Alhamdulillah baik, Bang. Sehat Pohan. ya? Alhamdulillah sehat. Oke Bang, jadi Bang, nama Rasumin Pohan ini sebenarnya itu kayak nggak asing di telinga kami gitu Bang, di telingaku ya. Tapi nggak tahu banyak tentang abang, jadi aku searching nih nama abang di Google, Rasumin Pohan, pas di enter ya, ada banyak berita yang muncul tentang abang. Dari sini juga kemudian aku tahu, rupanya abang dulu pernah jadi anggota DPR ya? Satu periode, alhamdulillah dikasih kesempatan, periode 2014-2019. Tapi hari itu kita melalui Partai PAN. Partai PAN Ya, sebelumnya, bukan Gerindra. Bukan Gerindra. Oh, pantesan itu kayak nggak asing gitu namanya ya. Karena kan kalau didapat ya. Ya, karena nama-nama DPR ini kan biasanya sering muncul ya di kalangan masyarakat, walaupun kadang masyarakat itu nggak tahu yang mana orangnya, apalagi kinerjanya, Bang. Di awal ini, Bang, karena abang udah pernah pengalaman di parlemen, Bang ya. Supaya juga menambah pengetahuan umum untuk kami ya, apa bedanya antara praksi dan komisi? Iya, kalau dibilang pengalaman kali tidak, sedikit mengetahui ya. Nah, praksi dan komisi ini perbedaannya, kalau praksi bukan alat kelengkapan dewan, tapi kalau komisi adalah alat kelengkapan dewan. Nah, itu aja bedanya. Nah, komisi ini lahir dan anggota komisi ini lahir ya disuplai oleh praksi. Nah, itu perbedaannya ini. Sehingga perbedaan ini kumpulan partai politik di praksi, sementara ini sudah bukan lagi kumpulan partai politik, udah dari namanya lembaga DPR. Di komisi ini gitu, Bung Kota. Kalau di Sebulu Salam di parlemen kita ada berapa komisi, Bang? Ada 4. Ada 4. Mulai dari komisi A, komisi B, komisi C, dan komisi D. Nah, ini tergantung di tatip kita yang mengatur. Nanti waktu kita pertama masuk di DPR, yang dibahas itu tatip. Tatip itu tentang mengatur tata cara kehidupan kita di DPR itu. Nah, kebetulan tatip kita itu disebutkan A, B, C, D. Dan ada juga di DPR yang lain ya mengikut 1, 2, 3. Oh ya, di daerah-daerah lain. Kalau kita komisi A, komisi B, C, dan D. Iya, abjad lah. Itu pembagiannya gimana? Terus fungsinya untuk apa, Bang? Kalau komisi A itu pemerintahan namanya. Yang membidangi pemerintahan. Membidangi pemerintahan. Itu Sedako, kantor camat. Kalau hari ini udah bertambah karena kita di Aceh ada dinas pertanahan di komisi A. Yang mencakup dari pemerintahannya semuanya di komisi A, termasuk pihak kepolisian. Jadi situ juga. Terus komisi B itu yang membidangi mitra kerja itu perkebunan. Jadi seluruh aset perkebunan di situ kalau ada persoalan di perkebunan di situ semua dibahas. Termasuk, mohon maaf saya potong, Bang, masalah plasma dan HGU juga itu ke komisi B, Bang? Iya. Izin apanya situ di komisi B. Nanti urusan tapal batas segala macam lari ke komisi A. Makanya kalau kita sering membuat pansus, sering berdampingan antara A dengan B, supaya bersatu dia antara tapal batas dan urusan perkebunan. Oke, lanjut. Komisi C? Komisi C itu urusan keuangan. Urusan keuangan? Ya, situ Bapeda, situ keuangan, situ PU. Ini kalau kita bilang kesejahteraan ini. Kalau misalkan tentang ini kan posisi kota kita kan lagi defisit nih, Bang. Ya. Tentang defisit ini seharusnya ini menjadi tanggung jawab komisi C ya. Untuk mengawasi ya, kenapa bisa defisit ya? Iya, ya seharusnya begitu. Begitu terlihat defisit melambung, ya kan dari beberapa pemberitaan atau dari Banggar lah kita bilang kan. Ya komisi C ini sebenarnya berkewajiban. Berkewajiban memanggil keuangan ini untuk mengambil data dari keuangan ini, apa yang menyebabkan defisit ini. Iya. Sebenarnya kan kalau kita berbicara defisit untuk menebak angka defisit kan mudah. Iya. Secara alamiah, kalau kita berbicara secara kampung-kampung kan bisa ini. Defisit kita misalnya mencapai 200 miliar. Ya. Nah, tentu kita bedah.
di dinas mana yang banyak program. Ya. Misalnya dinas PU, program apa yang sehingga membuat defisit ini tinggi? Ya. Umpamanya mungkin semua cuci parit, Ya. atau pembukaan badan jalan. Ya. Nah, secara keuntungan bagi Pemko apa? Ya. Membangkitkan ekonomi masyarakat kah? Atau memang secara menguntungkan kelompok? Iya. Dari situ kan ada data. Dari data inilah nanti bisa naik status dia. Menjadikan hak angket, Ya. atau sekaligus interpelasi kepada wali kota. Bisa. Bisa ya? Bisa. Jangan kita gadekan lembaga DPR ini, urusan berkas, anggota DPR-nya sampai ke kantor keuangan, jangan. Oh. Kita panggil. Kalau dia nggak mau datang? Ya panggil lagi. Nanti bisa secara paksa. Oh. Bisa. Itu Karena kan ada kita, hak. ada hak. Itulah hak pengawasan kita. Kan ada 3. Iya. Iya, pengawasan dan budgeting itu kan. Termasuk ini juga Bang, kalau tentang gaji-gaji honorarium banyak pekerja lah, pegawai pemerintahan di Kota Sebul Salam ini yang belum dibayar juga itu bagian dari Komisi C juga. Bagian Komisi C. Itu kan kita pembahasan awal tahun. Misal, kita kan pembahasan anggaran kan bulan 11. Sudah kita pelotkan 11 bulan misalnya. Nah, toh pada perjalanan 5 bulan, tidak dibayarkan ada apa. Nah, tentu kita mempertanyakan keuangan. Kemana dialihkan uang ini? Toh kita kan sudah anggarkan. Artinya, pihak provinsi meregister DPA kita itu menyediakan semua uangnya itu sudah ada. Kalau nggak ada, nggak mungkin. Pasti dicoret. Ya. Nah, pasti dievaluasi. Karena kita, proses anggaran itu, setelah disahkan, nanti akan dikembali dievaluasi namanya. Iya. Nah, setelah dievaluasi, ditandatangani oleh TAPK semua dan Banggar, baru kita sah murni kita ambil uang. Nah, makanya kita heran, yang ini belum dibayar, yang itu belum dibayar. Saya pun terbayang, ini Banggarnya bagaimana ini? Nah, gitu. Saya pun sampai hari ini bingung saya udah bagaimana lembaga DPR ini memfungsikan lembaga itu. Oke. Itu masih Komisi C ya. Iya. Jadi untuk kawan-kawan ya, kalau mau tahu nanti di Komisi C ya, itu siapa-siapa aja orangnya, kalian bisa searching lah di Google ya, ada pasti ketemu itu di Wikipedia ya. Jadi orang-orang itulah yang akan bertanggung jawab tentang carut marutnya juga keuangan di Kota Sebul Salam ini. Lanjut Bang, Komisi D. Komisi D itu ya biasa di pendidikan dan kesehatan. Nah, dari situ ya seluruh akses pendidikan dan kesehatan di situ semua. Ya, dan ditambah lagi karena kita di Aceh ini ada keistimewaan MPU, MPD dan MAA ya tergabung di Komisi D, dan termasuk Betulmal. Termasuk Betulmal. Termasuk juga itu mungkin klub dia sama MAA ya, tergabung. Iya. Mungkin terpisah dia kan, karena di bawah naungan dia. Oke, jadi Bang Rasumin ini dulu pernah menjadi ketua Komisi A ya? Iya, proses tahun terakhir, 2,5 tahun lah kalau nggak salah. Nah, di periode Bang Rasumin dulu Komisi A juga di bidang pemerintahan ya? Iya, sama seperti hari ini, sama, nggak ada yang berbeda. Ya, saya ada baca berita juga bahwasanya Bang Rasumin dulu pernah manggil Sekda ya ke kantor DPR ya. Iya. Oke. Nah, sebagai seorang yang pernah menjadi ketua Komisi A DPR Kota Sebul Salam, Bang Rasumin, pertanyaan saya, apa pendapat Abang tentang seleksi terbuka jabatan Sekda kemarin? Ini yang bikin kita agak sedikit merenung, ya kan? Pertama dari tahapan dan proses sejak awal, ya kita sebagai elemen masyarakat mengharapkan seleksi JPTP Sekda Kota Sebul Salam kemarin yang melahirkan Sekda definitif, yang dimana melahirkan Sekda definitif yang mumpuni dan bisa ya mengemban amanah. Kita tahu pada saat ini kan Sebul Salam ini kan nggak baik-baik saja. Maka kita sebagai masyarakat biasa mengharapkan ya leadershipnya Sekda itu sebagai pimpinan tertinggi ASN yang mumpuni lah, supaya bisa memperbaiki Kota Sebul Salam ini yang keadaan saat ini ya mohon maaf sekali lagi ya tidak sedang baik-baik saja. Maksudku gini Bang, itu kan hasil keputusan dari panitia seleksi kemarin itu kalau saya baca itu membuat saya bingung Bang. Panitia mengumumkan 3 nama dengan poin tertinggi berdasarkan abjad nama, tapi di bawahnya tertera itu bahwasanya ketiganya tidak memenuhi kompetensi. Itu gimana penjelasannya sebenarnya itu Bang? Yang pertama
orang itu terganjalkan di apa di Perwal. Perwal. Perwal wali kota kalau nggak salah ya nomor 1 tahun 2022. Itu ada ada jenis-jenis yang harus dilewati oleh yang ikut seleksi ini. Nah, dari yang dilewati orangnya satu pun nggak memenuhi. Makanya pihak panitia seleksi itu nggak berani untuk melewatkan itu. Tapi kan di awal tidak ada panitia mengumumkan bahwasanya seluruh peserta yang mengikuti seleksi jabatan ini harus memenuhi itu tadi Bang, memenuhi kriteria di Perwal nomor 1 tahun 2022 Bang ya? Iya. Ya mungkin panitia ini pada saat itu ya agak santai dulu mainnya kan. Oh gitu. Jadi begitu nanti ada yang namanya itu mungkin ada mau protes lah kita bilang, baru ini diterapkan. Ya kebiasaan kita seperti itu. Mulai dari siapapun seperti itu. Ya kenanya terganjal ini mulai dari Perwal ini. Oke, artinya kalau kita sederhanakan ketiga nama kemarin itu tidak layak. Tidak layak. Tapi kan buktinya sekarang PLT Sekda kita masih itu juga Bang. Jadi kita sebenarnya kan punya pengalaman juga. Jadi sanksi pemerintah ini sebenarnya nggak kuat-kuat amat. Dulu masa almarhum Pak Merasakti pernah memutasi mau pilkada. Itu kan dilarang. Dilarang oleh undang-undang. Nah, namun beliau melaksanakan itu. Nah, saya selaku ketua komisi A pada saat itu ya mempertanyakan itu sampai ke Mendagri. Tapi ya sekilas dibicarakan di situ oke. Tapi disuruh kembalikan hanya disurati. Eksekusinya di bawah tidak. Nah, kapan waktu orang itu dikembalikan? Setelah Pak Bintang ini dilantik. Nah, sanksinya apa pada saat yang udah duduk jabatan? Tidak ada apa-apa juga. Sebenarnya sekarang pun ya PLT ini sebenarnya sesuai dengan peraturan Menteri Menpan dia sudah menyalahi aturan. Tapi ya mungkin didiamkan saja ya berlanjut gitu. Ini kan udah lebih dari 3 bulan, perpanjangan kan hanya 1 kali. Seharusnya komisi A juga keluar dong ini ya. Tapi kita lihat hari ini nggak kepada fungsinya. Panggil aja dulu pihak Sekda itu bagaimana duduk perkara ya. Supaya kita mengandalkan lembaga bukan individu. Betul. Begitu. Oke, masih berkaitan dengan komisi A nih Bang ya. Karena Abang kan pernah pengalaman juga di komisi A ya. Apa pendapat Abang atau komentar Abang, tanggapan Abang terkait dengan surat Mendagri Bang yang meminta rekomendasi dari DPR Kota Subulu Salam untuk mengusulkan nama PJ Wali Kota Subulu Salam yang deadline-nya 6 Desember ini. Oh iya, yang lagi viral sekarang ya? Iya. Nah, pertama kita ya meminta kepada saudara ketua DPR itu bekerjalah secara profesional. Libatkan semua anggota DPR itu untuk dibahas pengajuan penjabat PJ Wali Kota Subulu Salam untuk diajukan ke Mendagri. Nah, untuk regulasi yang ada itu tidak usah lagi kita perdebatkan. Jauh sebelum Pilkada 2018 itu sudah lahir undang-undangnya itu kan. Undang-undang nomor 10 tahun 2016 pasal 201 itu. Situ sudah jelas 201 itu bahwasanya yang pilkadanya 2018 itu habisnya itu ya di 2023 untuk menjemput pilkada serentak di 2024. November 2024 ya. Ditambah lagi keluar surat Mendagri. Diterjemahkan lagi di situ. Jadi urusan narasi ketua DPR itu tentang keterlambatan baru dikasih tahu sama kami itu tidak jadi persoalan. Kita melihat ketua DPR ini nggak profesional. Libatkan seluruh anggota DPR ya bahas. Kirimkan nama itu. Karena substansinya yang kita dapat segera rekomendasikan nama PJ Wali Kota Subulu Salam. Kan itu poinnya kan. Nanti takut kita dari dalam rentang waktu seperti ini ada oknum memanfaatkan kepentingan yang tidak bagus. Makanya lebih baik duduk di DPR, ajaklah kawan-kawan di DPR itu ya gunakan lembaga ini. Kan itu perintah Mendagri. Ya antarkan surat itu. Nah, persoalan siapa yang nanti dipilih oleh pusat itu kan hak prerogatif beliau. Yang penting apa yang dikasih kewajiban kita itu yang kita kerjakan dulu. Kan begitu. Kami kita minta begitulah dari elemen masyarakat biasa ya. Kita sampaikan seperti itu supaya ketua ini profesional lah jadi ketua DPR. Oke Bang, ini pertanyaan agak berat sedikit Bang ya. Tapi
karena kami tahu bahwasanya Bang Rasumin ini juga adalah orang yang mau berpikir terbuka, ya. Nggak apa-apa kita tanyakan ini. Kenapa Abang nekat nyalek lagi untuk periode 2024 ini? Bukankah artinya Abang itu udah nggak dipercaya lagi sama warga Sultan Daulat pasca gagal di tahun 2019? Iya. Ya, sebenarnya saya bukan tidak dipercaya. Tapi sebenarnya saya punya rating yang cukup bagus lah, saya bilang kan. Elektabilitas. Iya. Gitu ya. Kenapa saya bilang begitu? Ya, porsi saya pertama, semenjak saya kalah di 2019, saya mau melaju ke DPRA. Nah, begitu mau sampai di 2022, itu kebanyakan tokoh-tokoh masyarakat, sebagian ya, bukan semua, sebagian itu tidak menginginkan saya ini ke DPRA. Masih mau kita menduduki ke DPRK. Kenapa saya bilang itu? Mungkin lah. Orang masyarakat Sultan Daulat sekarang merasa kekosongan. Karena mohon maaf, karena periode yang lalu, anggota DPRK itu ada 3 orang tinggal di daerah Sultan Daulat. Mulai dari PA, PKB, dan saya. Nah, hari ini kan semua terboyong di sini salah. Di periode 2014. Iya, 2014-2019 ada 3 orang kami tinggal di sana. Artinya domisili di sana sampai akhir jabatan. Nah, begitu terpilih 2019-2024, itu satu pun nggak ada tersisa. Semuanya tinggal di Simpang Kiri. Iya, jadi persoalan-persoalan administrasi, Bang, biar dekat ke kantor parlemen. Menghemat bensin juga. Iya, itu benar. Untuk menghemat biaya lah boleh. Tapi untuk menangkap aspirasi masyarakat itu jauh. Iya. Nah, untuk mengeksekusinya apalagi. Nah, ini yang sering. Nah, Bang Potah, ini kita lihat Sultan Daulat itu rentan lah dengan perusahaan. Kita tidak menyuruh masyarakat kita itu untuk mencuri, tapi begitu orang itu kena, kemana orang itu mengadu? Kalau seandainya pun kena jam 10 malam, nggak mungkin orang Subuh Salami langsung ke Simpang Kiri, langsung ke Sultan Daulat, pasti besok. Tapi kalau kita yang tinggal situ, ya langsung bekerja. Ini yang mungkin mendorong orang tokoh-tokoh yang sebagian tokoh masyarakat Sultan Daulat, mendorong kita maju kembali. Nah, alhamdulillah tanpa membanggakan diri, ya hari ini kita masuk di dalam konteks 3 besar mendapatkan kursi di Sultan Daulat itu yang berjumlah 4 itu. Itu terlalu percaya diri, Bang, ya. Promosi sekalian. Karena memang dalam pemberitaan di media, Abang Rasumin mengatakan bahwasanya Gerindra target 4 kursi ya untuk periode 2024 ini. Iya. Kenapa sepercaya diri itu atau seoptimis itu? Pertama, dari susunan caleg yang kami susun, yang di Penanggalan ada Bu Dewi Ratna, Bu Dewi siapa yang mengundurkan PNS. Oh, Dewi Ratmal Hasudian itu ya? Iya. Terus ada di bawahnya itu Sobirin namanya, ada di Manik kan. Itu dapil 2? Iya, dapil 2. Itu kita geser dari perbatasan Sumatera Utara. Baru ke dapil 1. Ke dapil 1 itu insya Allah mudah-mudahan ada 7 lah yang berat. 7. Yang pertama Antoni Angkat, yang kedua Sudirman, terus namanya si Priska, incumbent, Ari Apriyadi, Yunadi, koordinator PKH yang belum caleg kan. Yang ketiga adalah Teguh, yang anaknya Pak Jambu Alas kan. Oh iya. Dari kami hitung yang ke-6 mesin ini, ya kami optimis. Tetap dapat 1 kursi untuk dapil 1. Masuk 3 besar juga kita. Oke. Optimis kita. Nah, bergeser kita ke dapil 3. Ada pimpinan pondok pesantren yang langsung kita terjunkan. Yaitu Ustaz Hamdani namanya. Yang pendamping dia itu mantan ketua PAC PDI Perjuangan. Keluar dari PDI Perjuangan, ya bergabung ke Gerindra untuk mendapatkan kursi di dapil 3. Nah, bergeser kita ke dapil terakhir, dapil 4. Ya, saya selaku ketua DPC Gerindra Kota Susul langsung untuk main ini. Ya, saya didampingi orang-orang hebat ini. Mantan ketua Badan Saksi Nasional Kota Subuh Salam PDI Perjuangan. Namanya Bustanil Arifin. Ditambah lagi, saya tahu itu. Termasuk teman-temanan saya lah namanya, tapi senior. Iya. Masih temenan. Ditambah lagi ini satu lagi mantan kepala desa 2 periode di Pasir Belu. Karena kita optimis kita Gerindra ini dapat 4 kursi. Kita tawarkan kepada masyarakat apa program kita, ya ada untuk memperbaiki lembaga ini lagi, mengembalikan lembaga DPR ini sebagai lembaga DPR, penganggaran, pengawasan. Oke, lembaga yang kembali berkoar-koar ya. Kembali berkoar, kembali punya marwah. Ya, jangan silent kata Bang Hasbullah kemarin. Saya undang masih silent. Iya, ya kita berdoa orang-orang seperti ini ya duduk supaya bisa mewarnai. Oke, Bang.
Ini terakhir saya bacakan salah satu permintaan dari warga Singkersing, Bang ya. Ya. Ini pertanyaan khusus untuk Bang Rasumin Pohan disampaikan ya. Pertanyaannya adalah apa komitmen Abang Rasumin Ya. tentang kebun plasma PT Lord Bangko yang sampai sekarang belum selesai? Ya. Sebelum kita ke situ, sedikit saya tambah yang tadi kan. Boleh. Jadi target kita 4 kursi, ya kami sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini, ya kita Gerindra kalau dapat 4 atau 3 kursi, kader Gerindra itu maju di pilkada. Maju di pilkada. Maju di pilkada, kader Gerindra. Nah, kader Gerindra itu ada Korda kita, Ustadz Rashid Bancin yang disebut sering HRB. Ya. Nah, ada kita sendiri, kalau memang nanti memang dibutuhkan untuk maju di pilkada, kita siap. Nah, kami ingin mengklarifikasi, terima kasih kepada Kanal Potah ini yang telah memberi kesempatan kepada kami. Opini di publik. Nah, opini di publik itu bahwasanya Gerindra ini kalau dapat kursi, akan kami kasihkan berkoalisi dengan Hanura, itu nggak benar. Ini pembusukan politik yang memang harus menjatuhkan Gerindra, nggak benar itu. Oh, ada opini yang beredar di kalangan masyarakat. Iya. Kalau misalkan nanti Gerindra ini mendapatkan banyak kursi di parlemen, Iya. akan berkoalisi dengan Hanura untuk pilkada 2024. Itu tak benar. Oh, Kan pertanyaan seperti ini kan agak mengkelirukan kita. Nah, begini. Kalau emangnya Gerindra, kenapa dengan Hanura? bukan begitu. Kita belum tentu, kita belum enggak kita mengasingkan dia dan kita tidak juga enggak memungkinkan harus koalisi sama dia. Begini, Bang. Kalau seandainya lah Gerindra dapat 4 kursi, Ya. ya, Hanura dapat 2 kursi. Nah, pertanyaannya, apakah mau Pak Bintangnya jadi wakil? Nah, kan kita akan putuskan ini. Ya, Nah, kalau sebaliknya, ya. dapatlah Gerindra 2 kursi, Hanura 4 kursi. Apakah mau menggandeng Gerindra ini? Kan enggak juga. Nah, yang itu yang mendasari kita. Ya. Jadi sehingga di kesempatan ini kami klarifikasi. Kami kalau dapat 4 kursi, terbuka semua partai politik kami koalisi. Bukan hanya untuk Hanura. Untuk mengkelirkan opini publik ini. Nah, menyangkut dengan apa yang dipertanyakan oleh warga Singkersing tadi Ya. tentang plasma ini, Ya. ya kita berjanji juga sama warga Singkersing ini, mudah-mudahan Gerindra ini dapat 4 kursi, ya nanti kita pelotkan aja kader kita yang duduk ini di Komisi B itu 2 orang, supaya bisa melakukan pansus secara khusus. Nah ini kan keliru juga kita ini. Plus HGU sudah keluar, plasma belum ada. jelas. Ya. Ada apa sebenarnya ini? Masa tingkat plasma aja di depan mata nggak bisa kelihatan? Saya pun sering melihat di media terus rapat, apa yang dirapatkan? Dan ini kayaknya memang penting sekali, Bang, untuk kita ulas, Bang ya, atau saya sampaikan kepada Abang, karena selain dia menanyakan ini juga, dia juga bersemangat sekali menghubungi saya via telepon suara untuk disampaikan hal ini. Katanya juga pihak perusahaan juga masih memanen di luar HGU. Nah, itu, Bang. Dan sampai sekarang urusan plasma ini belum selesai-selesai. Nah, kemana DPR kita ini? Maksud saya ingin mengulang pertanyaan ini untuk memastikan apa? Iya. Kita janji kita seperti itu akan kita usut. Mungkin dalam benak saya dugaan, praduga ini ya, praduga nggak duga. Mungkin plasma ini pun tidak ada, sehingga nggak bisa ditunjukkan. Makanya kalau ada pansus, begitu ini kita buka gamblang semua. Kalau memang ini memang sebuah misterius, plasma ini, sementara plasma ini adalah kewajiban daripada syarat untuk memperpanjang HGU itu, ya kita tahu Partai Gerindra kan besar. Ini bisa-bisa kita tutup aja Lord Bangko ini. Kalau memang betul PT Lord Bangko tidak menyediakan plasma ini kepada masyarakat. Untuk apa? Pemerintah Kota Sibu Salam jadi tipu, baru dipegang beberapa tahun dari tipu. Bagaimana nanti selanjutnya Sibu Salam ini? Mungkin bisa nanti dijualnya pula Sibu Salam. Lebih baik dia kita tutup daripada nanti dia menutup kita. Baik. Thank you, Bang, udah mau berbagi di Kanal Potah. Kita doakan semoga sukses apa yang dicita-citakan. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, closing statement dari Bang Rasumin Pohan untuk warga Dapil 4 Kecamatan Sultan Daulat. Silakan. Iya. Ya, kepada warga Sultan Daulat Dapil 4 Kota Sibu Salam, ya percayakan amanah itu kepada kami. Insya Allah kami siap mewakafkan diri dalam 5 tahun ke depan demi kemajuan Sultan Daulat, khususnya umumnya Kota Sibu Salam. Salam Indonesia Raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.